selamat datang di Daris Channel. Kali ini kita akan membahas soal reksadana. Tips memilih manajer investasi. Yang pertama, tentunya manajer investasi itu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, no janji surga. Nggak boleh manajer investasi itu menjanjikan fixed return, menjadikan imbal hasil yang tetap. Itu hati-hati ya. Kemudian teman-teman harus melihat track record manajer investasi itu, apakah pernah terjadi pelanggaran. Biasanya sih agen penjual memberitahu ketika manajer investasi itu ada sesuatu nih yang dilakukannya yang berimbas pada disuspend misalkan. Nantinya agen penjual akan memberitahu si investor untuk tidak melakukan pembelian di produk MI tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat juga performa dari MI tersebut. Performanya bagaimana? Apakah mengalami kenaikan? Teman-teman langsung bisa lihat bagaimana performa manajer investasi tersebut yang disediakan informasi di masing-masing agen penjual. Selanjutnya, teman-teman juga harus lihat AUM. AUM itu adalah Asset Under Management, yaitu dana kelolaan. Semakin banyak dana kelolaan atau AUM yang dimiliki oleh manajer investasi, maka semakin banyak juga investor yang percaya terhadap manajer investasi itu. Nah, teman-teman bisa langsung lihat pada informasi yang disediakan di manajer investasi pada agen penjualnya. Selanjutnya kita bahas terkait reksadana syariah ya, di mana reksadana syariah ini adalah wadah di mana dana masyarakat itu, dana investor dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, tentunya kalau misalkan di reksadana syariah ini adanya saham syariah, kemudian ada pasar uang syariah, kemudian ada juga yang pendapatan tetap syariah. Nah, teman-teman itu bisa lihat-lihat mana manajer investasi yang produknya itu adalah produk reksadana syariah. Nah, dalam reksadana syariah itu juga ada proses cleansing. Cleansing itu adalah proses pembersihan terhadap sesuatu yang diidentifikasi itu mengganggu kehalalan suatu dana. Misalkan nih, jadi dana si investor itu kan ditempatkan di bank kustodian, dijaga, disimpan oleh bank kustodian. Tapi nanti bank kustodian memberikan bunga di dana tersebut. Nah, bunga ini kan tidak diperbolehkan dalam syariah. Akibatnya nanti bunga ini dipisahkan, dialokasikan ke kegiatan amal. Kemudian hasil cleansing juga bisa didapat dari aksi korporasi, di mana misalkan penerbitan utang. Nah, kalau misalkan saham nih, saham itu kan maksimal 45%, nggak boleh banyak-banyak ada utang. Nah, kalau misalkan ada terlalu banyak hutangnya, nanti kan keluar dari daftar efek syariah. Tentunya nanti kenaikan harga saham yang keluar dari daftar efek syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan reksadana syariah dan harus dipisah. Jadi reksadana tidak perlu analisa, tidak perlu mengolah, taruh aja dananya, percayakan ke manajer investasi. Tugasnya satu, teman-teman harus tahu profil risiko teman-teman. Kedua, tentukan jenis reksadana yang ingin teman-teman beli. Ketiga, teman-teman pastikan memilih manajer investasi yang baik. Nah, teman-teman bisa melihat salah satu indikator dari tips yang disebutkan tadi. Nah, demikian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan teman-teman terhadap instrumen investasi. Jangan lupa share dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video bermanfaat lainnya, agar menambah wawasan kamu terkait dengan investasi di pasar modal. Semoga bermanfaat. Bye-bye.